Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, sahabat-sahabat, para pejuang pendidikan dimanapun berada, jumpa kembali di channel kami Annata, channel keluarga kami. Di sini saya mau menyampaikan, mau berbagi tip, berbagi trik untuk menyampaikan pembelajaran di musim pandemi ini, pembelajaran secara daring, semoga bermanfaat. Sebelum saya sampaikan beberapa trik dan tipsnya, jangan lupa dukungannya. Subscribe, like, share, dan komen. Semoga bermanfaat dan semoga berkah. Oke, sahabat-sahabat semua yang saya hormati, beberapa tips dan trik yang pernah kami laksanakan, pernah kami lakukan, alhamdulillah meskipun belum 100%, tapi setidaknya kita tahu, kita bisa mengukur bahwa kita sebagai pendidik dan mungkin Bapak Ibu semua sebagai wali murid, apalagi di kelas bawah, di kelas SD, itu sangat rentan sekali dengan timbulnya masalah nilai. Nilai yang didapat ketika mengerjakan tugas secara daring, apalagi nilai tugas tersebut menulis. Itu sangat rentan sekali bahwa yang mengerjakan itu yang pertama mungkin orang lain, atau yang kedua kalau ini ulangan, misalkan ini ulangan, mengerjakannya mencontoh. Itu sangat. Dan mudah-mudahan ini bukan berarti tips ini kita tidak suka dengan anak-anak yang hanya mencontoh. Itu tidak, tapi kita kembali perbedaan antara pembelajaran secara tatap muka dan pembelajaran secara daring. Pembelajaran secara daring itu sering muncul kecurigaan dari Bapak Ibu guru, kenapa kok nilainya 100 semua? Apakah anak itu benar-benar mengerjakan, atau orang lain mengerjakan, atau mengerjakannya mencontoh, padahal itu ulangan. Sedangkan di nilai kita itu ada nilai harian dan ada nilai ulangan. Itu sedikit mukadimah dari saya. Trik dan tips pertama, kalau bisa Bapak Ibu membuat YouTube dulu. Membuat video. Kenapa harus YouTube? Karena kalau kita video biasa, mungkin anak-anak kurang menarik. Karena di YouTube banyak sekali YouTuber di media pembelajaran ini yang mengedit, yang mengubah latar belakang itu, latar belakang kita itu menjadi latar belakang atau background yang menarik, kartun, alam, dan lain sebagainya. Jadi itu sebuah daya tarik juga untuk anak-anak menonton. Itu yang pertama, membuat YouTube. Nah, kalau Bapak Ibu kesulitan untuk membuat YouTube, mengedit video, bolehlah hubungi kami, hubungi saya. Insya Allah kami bantu gratis. Insya Allah kami bantu gratis. Tanda kutip, titik-titik. Itu yang pertama, sekali lagi membuat YouTube, membuat video. Terus yang kedua, sebelum ada tugas dari kita sebagai seorang guru, misalkan ulangan harian, itu anak-anak suruh menonton dulu.
suruh mengunjungi channel kita di YouTube tersebut. Setelah pelajaran atau materi yang satu materi akan diulangkan, di ulangan harian, itu anak-anak suruh menonton dulu. Tentunya mungkin sambil minta dukungannya ya, minta dukungan subscribe dan lain sebagainya. Suruh menonton dulu dan pasti di akhir itu ada kesimpulan. Atau di YouTube itu, di video itu ada poin-poin. Nah, di situ YouTuber atau tukang edit atau editor video itu menuliskan judul dan lain sebagainya. Nanti anak-anak itu teringat, tadi muncul tulisan apa, materinya apa. Itu. Setelah video itu atau link YouTube tersebut dibagikan ke anak-anak, kan? Tadi yang pertama adalah membuat YouTube atau membuat video yang menarik tentunya. Terus yang kedua, kita coba setelah kemarin beberapa waktu yang lalu kemarin saya coba, ternyata meskipun tidak banyak, tapi saya melihat bahwa anak itu memang benar-benar belajar. Jadi contoh di materi itu adalah gemar membaca. Lah, di YouTube itu judulnya sudah ada gemar membaca dan lain sebagainya. Di tugas jangan disuruh untuk menulis, coba tuliskan manfaat membaca. Nanti karena di buku panduan ada poinnya, pasti bagi anak yang mungkin belum sempat belajar, terus begitu dikejar deadline atau tugasnya harus mengumpulkan, gampang tulis, hanya mencontoh saja. Itu. Lah, tugasnya bagaimana? Begini. Kita memberikan tugas kepada anak-anak, kepada orang tua yang siap membantu proses belajar mengajar, membantu kita sebagai pendidik, itu kita beri acuan, beri sebuah konsep dialog. Seolah-olah orang tua menjadi guru, menanyakan materi yang sudah ditonton. Contoh, Mbak A, coba anak, ini hanya contoh. Anak-anak, coba tadi sudah melihat YouTube dari Pak Pur. Apa videonya anak-anak? Judulnya apa? Anak-anak suruh menjawab. Lalu di situ kita memberikan soal yang harus disampaikan atau ditanyakan oleh orang tua kepada anaknya. Padahal sebenarnya yang bertanya adalah kita. Nah, orang tua membuat video proses bertanya atau proses tanya jawab. Contoh karena tadi materinya adalah tentang membaca, gemar membaca. Coba Mas Ahmad, coba tadi kalau sudah melihat video dari Pak Pur, coba sekarang Ibu tanya, apa manfaat atau sebutkan 3 manfaat membaca. Lah, di situ kita tahu Ibu itu membuat video, anak itu menjawabnya sambil membaca atau benar-benar sudah hafal. Sekali lagi, di video yang dikirimkan kepada kita, kepada gurunya, terlihat apakah menjawab pertanyaan ibunya sambil membaca teks atau benar sudah menghafal. Kalau membaca teks, mungkin tadi dalam melihat videonya kurang paham. Kalau di dalam video tersebut anak kok sudah lancar, berarti anak tersebut tadi sudah mendengarkan video atau YouTube kita atau sudah belajar dulu. Nah, di situ kita sambil bisa mengukur anak ini belajar atau tidak. Tapi karena pandemi ini sudah terlalu lama, mungkin anak juga malas belajar. Tapi setidaknya ada trik anak-anak orang tua juga tahu, oh iya ternyata anaknya ibu tersebut atau anak orang tuanya
orang tua dari anak tersebut itu tahu ternyata anak saya belajar, mampu menghafal materi yang telah disampaikan. Itu sahabat-sahabat yang semua yang saya hormati dan mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dua trik tersebut mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi yang pertama adalah membuat YouTube dan videonya diedit, backgroundnya latar belakang diubah yang menarik. Kira-kira kelas 1 senangnya kartun, dibuat background kartun. Terus dibuat background yang menarik, diberi animasi dan lain sebagainya. Yang kedua, proses pembelajaran atau ulangan harian itu secara lisan. Yang bertanya adalah orang tua kepada anak. Yang ditanyakan adalah materi yang telah dikirim oleh Bapak Ibu guru. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Tentunya banyak kekurangan. Kalau masalah membuat video boleh hubungi atau komentar di kolom komentar. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi atau pelajaran 8, yaitu mari berperilaku terpuji. Anak-anak, sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Materi yang akan kita bahas adalah mari berperilaku terpuji. Ada 4 poin. Yang pertama, gemar membaca. Yang kedua, pantang menyerah. Yang ketiga, rendah hati. Dan yang keempat adalah hemat. Wabarakatuh. Ayo coba Mbak Mawar sekarang jawab pertanyaan ibu. Siap? Siap. Apa manfaat membaca? Manfaat membaca: 1. Meningkatkan daya ingat. 2. Meningkatkan kemampuan berkomunikasi. 3. Menurunkan resiko stres dan depresi. Terus sekarang jawab ya. Terima kasih. Sekarang soal nomor berapa, Mbak? 2. Sebutkan 3 contoh perilaku rendah hati. Contoh perilaku rendah hati: 1. Memberikan salam. 2. Menyapa sesama teman. 3. Bersikap sopan. Terus bagus anak, bagus anakku. Sekarang nomor soal terakhir. Coba sebutkan 3 contoh perilaku boros. Ayo sebutkan. Contoh perilaku boros: 1. Menyalakan lampu saat siang hari. 2. Menyalakan TV terlalu lama. 3. Menyalakan keran air saat tidak diperlukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nama saya Kusuma Wardani, kelas 4, nomor absen 24.
Terima kasih. Fahri, tadi Fahri sudah melihat videonya Pak Pur. Pak Pur menyarankan anak-anak sekolah untuk gemar membaca. Sekarang Fahri coba sebutkan manfaat dari membaca. Manfaat membaca: 1. Menjadi anak pintar. 2. Membaca menambah ilmu. 3. Memperbanyak ide. Bagus sekali. Fahri, Allah melarang kita bersikap sombong. Jadi kita harus rendah hati. Coba sekarang Fahri sebutkan contoh perilaku rendah hati. 1. Jika ada orang atau teman selalu menyapa. 2. Menghormati orang lain. 3. Suka menolong orang. Baik, sekarang soal yang ketiga. Kita hidup harus berhemat. Berhemat artinya menggunakan seperlunya. Kita tidak boleh boros. Sebutkan contoh perilaku boros. 1. Tidak hemat air. 2. Tidak hemat uang. 3. Tidak hemat listrik. Bagus sekali. Sekarang Fahri lanjutkan untuk belajar halaman-halaman lain pada pelajaran agama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima Pak Pur. kasih.